Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya Ibu Eni Listiawati pada perkuliahan Geometri Analitik Bidang. Dan kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang elips, yaitu tentang persamaan elips dengan pusat A, B. Dan marilah kita simak video pembelajaran ini dengan baik. Persamaan elips dengan pusat P, Q. Perhatikan gambar 1, yaitu di situ terlihat bahwa jika elips dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, ditransformasikan oleh vektor translasi P, Q. Kemudian di sini misalkan P aksen yaitu X aksen, Y aksen merupakan peta dari titik P, X, Y oleh translasi P, Q. Maka diperoleh X aksen itu sama dengan X ditambah P yang ini. Kemudian Y aksen itu sama dengan Y ditambah Q. Kemudian bisa kita peroleh karena X aksen sama dengan X ditambah P, maka X sama dengan X aksen dikurangi P. Kemudian Y aksen sama dengan Y ditambah Q, maka Y sama dengan Y aksen dikurangi Q. Sehingga dari elips dengan pusat 0,0 dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jika kita translasikan dengan vektor translasi PQ, maka dia akan menjadi elips dengan pusat M, P, Q. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini hasil translasinya. Kemudian, dari persamaan yang tadi, kita substitusi ke persamaan elips dengan pusat 0,0, maka akan diperoleh X aksen min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan mengganti variabel X aksen dan Y aksen dengan X dan Y, maka akan diperoleh persamaan elips dengan pusat P, Q, yaitu X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Beberapa sifat penting pada elips dengan pusat P, Q dengan catatan A harus lebih besar dari B. Untuk pusatnya adalah M, koordinatnya P, Q. Kemudian puncaknya di P plus A, Q, P min A, Q, P, Q plus B, dan P, Q min B. Kemudian nilai eksentrisitasnya sama, yaitu E sama dengan 1/A akar A kuadrat min B kuadrat atau E sama dengan C per A. Fokusnya sedikit berbeda, yaitu F sama dengan P plus C, Q, dan F aksen P min C, Q. Kemudian panjang sumbu mayornya sama, yaitu sama dengan 2A. Panjang sumbu minornya juga sama, yaitu sama dengan 2B. Sumbu simetrinya itu merupakan garis X sama dengan P dan garis Y sama dengan Q. Kemudian panjang latus rektum sama, rumusnya yaitu 2B kuadrat per A. Sedangkan untuk persamaan direktriksnya, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan P plus A per E dan X sama dengan P dikurangi A per E, atau menggunakan rumus ini yaitu X sama dengan P ditambah A kuadrat per C dan X sama dengan P
dikurangi A kuadrat per C. Sebagai contoh di sini, diketahui elips dengan persamaan X min 1 kuadrat per 100 ditambah Y min 2 kuadrat per 64 sama dengan 0. Maka kita bisa menentukan nilai P dan Q-nya. Karena tadi ini bentuk umumnya adalah X min P kuadrat per 100 per A kuadrat ditambah Y min Q per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah rumus umum dari elips dengan pusat P, Q. Sehingga kita bisa menentukan nilai P-nya adalah 1 dan Q-nya sama dengan 2. Sehingga pusat elipsnya ada di 1,2. Kemudian kita bisa menentukan nilai A dan B-nya. A-nya 100, maka A kuadrat sama dengan 100, maka A-nya sama dengan 10. Kemudian B kuadrat sama dengan 64, maka B-nya sama dengan 8. Sehingga puncak elips dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu P plus A, Q, P plus A, Q berarti 1 ditambah 10,2 ini. Kemudian ini juga min 9,2, 1,10, 1, min 6. Jadi ini adalah puncak-puncaknya. Kemudian untuk mencari nilai C dengan menggunakan persamaan ini, maka setelah disubstitusikan kita memperoleh nilai C-nya adalah 6. Sehingga fokusnya kita menggunakan rumus yang sebelumnya akan diperoleh nilai fokusnya 7,2 dan min 5,2. Kemudian untuk persamaan sumbu simetri, persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan P dan Y sama dengan Q. Sehingga X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 2. Panjang sumbu mayornya sama dengan 2A. A-nya adalah 10 berarti sama dengan 20. Kemudian panjang sumbu minornya sama dengan 2B. B-nya sama dengan 8 maka 2B sama dengan 16. Untuk nilai eksentrisitasnya, kita menggunakan rumus E sama dengan C per A, di mana C-nya sama dengan 6 dan A-nya sama dengan 10, maka diperoleh nilai E-nya sama dengan 3 per 5. Untuk panjang latus rektum, kita bisa menggunakan rumus 2B kuadrat per A, maka setelah disederhanakan nilainya adalah 64 per 5. Kemudian untuk persamaan direktrix menggunakan rumus X sama dengan P ditambah A kuadrat per C. P-nya sama dengan 1. A kuadrat sama dengan 100. C-nya sama dengan 6. Maka diperoleh 53 per 3. Sedangkan direktrix yang lain persamaannya X sama dengan P dikurangi A kuadrat per C. Maka diperoleh min 47 per 3. Kemudian untuk sketsa elipsnya, di sini kita dapatkan tadi bahwa titik pusatnya adalah di M-nya adalah di 1,2. Kemudian dia fokusnya di 7,2. Yang satunya adalah min 5,2. Kemudian puncaknya di sini adalah 11,2. Kemudian min 9,2. Kemudian puncak yang lain adalah 1,10 dan 1, min 6. Kemudian apa lagi ya? Fokus sudah sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah sumbu simetrinya di X sama dengan
ini Y sama dengan 2. Yang sebelah ini adalah X sama dengan 1. Yang ini adalah sumbu X, yang ini sumbu Y. Kemudian untuk persamaan direktriks yang pertama adalah di sini X sama dengan 53/3. Sedangkan yang di sini X sama dengan min 47/3. Jadi ini adalah sketsa elips dengan persamaan X min 1 kuadrat per 100 ditambah Y min 2 kuadrat per 64 sama dengan 1. Kemudian, sekarang jika persamaan elips dengan pusat P, Q dirotasi sebesar 90 derajat, seperti gambar ini, maka dengan langkah yang sama dengan subbab sebelumnya, jika elips dengan pusat P, Q dirotasi sebesar 90 derajat, maka persamaannya menjadi X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Untuk sifat-sifat elips dengan pusat P, Q yang dirotasi 90 derajat, sifatnya A harus lebih besar dari B. Kemudian pusatnya sama yaitu P, Q. Kemudian puncaknya di P, Q plus A, P, Q min A, P plus B, Q, dan P min B, Q. Kemudian nilai eksentrisitasnya yaitu bisa menggunakan rumus yang ini. Untuk fokus sama dengan P, Q plus C dan P, Q min C. Sedangkan untuk panjang sumbu mayornya adalah 2A. Ini. Panjang sumbu minornya adalah 2B. Sumbu simetri adalah X sama dengan P dan Y sama dengan Q. Panjang latus rektumnya adalah 2B kuadrat per A. Persamaan direktriksnya adalah Y sama dengan Q plus A per E. Dan Y sama dengan Q dikurangi A per E. Atau bisa menggunakan rumus yang ini. Sebagai contoh di sini, diketahui elips dengan persamaan 16x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 64x dikurangi 72y ditambah 64 sama dengan 0. Langkah pertama, terlebih dahulu kita menuliskan persamaan elips dalam kuadrat lengkap. Jadi kita ubah sedemikian hingga nanti persamaan elipsnya akan berbentuk seperti ini. Jadi kita modifikasi terlebih dahulu supaya persamaan elips yang ini akan menjadi elips yang ini. Sehingga kita peroleh sesuai dengan rumus elips yaitu X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Jadi bentuknya sudah sama. Sehingga bisa kita lihat bahwa pusat elipsnya adalah di min 2,4. Kemudian kita mencari nilai A. A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 3. Sehingga puncak-puncaknya adalah ini. Kemudian fokusnya kita bisa menggunakan rumus C sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat diperoleh C-nya akar 7. Sehingga fokusnya dengan menggunakan rumus kita peroleh fokusnya yang ini. Untuk persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 4. Panjang sumbu mayor sama dengan 2A yaitu 8. Panjang sumbu minornya 2B yaitu 6. Nilai eksentrisitasnya E sama dengan C per A yaitu akar 7/4. Dan panjang latus rektumnya 2B kuadrat per A sama dengan 9/2. Dan persamaan direktriksnya Y sama dengan 4 plus 16 per akar 7 dan 4 dikurangi 16 per akar 7. Untuk sketsa elipsnya adalah ini. Jadi
pusat elipsnya adalah di min 2,4. Min 2,4. Ini adalah sumbu X. Sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Kemudian untuk puncaknya yaitu di min 2,8. Min 2,8, kemudian min 2,0. Kemudian di 1,4, kemudian di min 5,4. Fokusnya yaitu di 2, min 2, min 2,4 plus akar 7. Kemudian fokus yang di satunya yaitu min 2,4 min akar 7. Kemudian persamaan sumbu simetrinya adalah di sini Y sama dengan 4 dan yang ini persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Kemudian untuk persamaan direktriksnya ini, persamaan direktriksnya yang ini adalah Y sama dengan 4 plus 16 per akar 7. Yang ini Y sama dengan 4 min 16 per akar 7. Nah, ini adalah sketsa dari elips dengan persamaan 16x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 64x dikurangi 72y ditambah 64 sama dengan 0. Dan cukup sekian untuk penjelasan mengenai persamaan elips dengan pusat P, Q. Untuk selanjutnya kita akan membahas topik yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.